Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai SQL injection atau ya SQL injection atau biasa orang sering bilang SQLE. Nah, di sini ini adalah outline materi yang kita pelajari untuk SQL injection. Jadi nanti akan ada sedikit pengenalan dasar tentang SQL injection. Lalu nanti kita akan coba eksploitasi database. Jadi kita akan coba sampai mengambil data ya di database itu menggunakan yang namanya union based SQL injection yang paling simple. Nah, sekarang kita tinggal masuk aja nih ke dalam si DVWA-nya yang tadi sudah kita pelajari untuk cara instalasinya. Nah, jadi kalau sudah sampai sini, ini username dan password default-nya adalah username admin, sedangkan password-nya password huruf kecil semua. Nanti kalau sudah masuk tampilannya seperti ini. Nah, lalu sekarang kita mesti lihat nih, sekarang security level-nya impossible, atau sekarang sudah dibilang ini adalah best practice. Nah, karena kita mau main-main, kita ganti dulu nih, kita ke DVWA Security di bagian kiri ini, ke DVWA Security, lalu kita ganti difficulty-nya menjadi low. Jadi, ini karena untuk entry level, web security-nya, jadi kita hanya akan bahas bagian yang low saja. Kalau kita submit, sekarang sudah menjadi low, kalau kita lihat di sini kiri bawahnya juga sudah low. Nah, kita masuk ke SQL injection yang biasa. Nah, di sini ada, kalau kita lihat ya, di sini tuh ada suatu kotak input ya, yang dimana kalau kita masukin user ID-nya 1, lalu kita submit, dia akan ngeluarin berupa dua kembalian ya, atau dua hasil nih. First name sama surname, yang dimana first name admin, surname admin. Lalu kalau kita mau dua, dia keluar Gordon sama Brown. Kalau kita tiga, keluar lagi nih Hex sama Me. Kalau kita empat, keluar lagi orang lain. Nah, kalau kita lima, Bob sama Smith. Kalau kita enam, ternyata kosong. Berarti bisa dibilang bahwa user ID 6 itu tidak ada. Apakah cuma berakhir sampai di 6? Belum tentu juga. Biasanya memang user ID 6 kosong, mungkin di 7 ada. Tapi di sini memang kebetulan 7 juga nggak ada ya, berarti 1 sampai 5. Sebenarnya kita nggak perlu tahu itu seberapa banyak, kita cuma butuh tahu dia ini ngeluarinnya seberapa banyak. Oh, di sini contohnya 2. Nah, biasanya untuk ngetes apakah suatu web aplikasi ini rentan terhadap SQL injection, itu ketika ada inputan, kita coba masukin kutip. Ya, lalu kita submit. Jadi kita masukin kutip 1 ya, lalu kita submit. Nah, kalau dia punya error kayak you have an error in your SQL syntax, jadi sebenarnya kutip ini sama dia tidak difilter, akan dianggap sebagai suatu sintaks di SQL atau sebagai suatu bahasa ya, bahasa pemrograman lah gitulah, atau query-nya gitu, tidak difilter sama dia. Jadi kutip ini bukan suatu karakter, tapi dianggap sebagai suatu hal yang mesti dieksekusi. Nah, kok bisa begitu? Nah, di sini kalau kita lihat source-nya, jadi memang di sini dia menggunakan seperti ini nih query-nya ya. Jadi saya copy dulu, biar kita gampang, ini bisa kita edit-edit, kita buka Notepad. Kita lihat ya, dia tuh memakai query seperti ini. Jadi dia select first name, last name, dari users, ini adalah nama table-nya, di mana user ID-nya sama dengan $ID. Nah, sekarang kalau ininya ternyata kita kasih kutip, nah dia error nih. Kenapa? Karena dia kok ditutup, ID-nya kosong, tapi kok ada lagi kutip buka. Nah, makanya error. Nah, sekarang gimana? Kita mau bikin dia biar nggak error dulu. Nah, sekarang karena dia tadi ini begini ya, $ID. Nah, sekarang kita mau bilang nih, $ID-nya mau kita isi apa? Mau kita isi apa? Nah, tadi kita sudah tahu dia bisa error kalau kita isi dia pakai kutip. Jadi kalau kita kasih $ID sama dengan kutip, dia ini error. Nah, sekarang kita mau coba nih, bisa nggak ya kita keluarin semua datanya? Caranya gimana? Nah, di mana user ID-nya adalah 1, lalu kita tutup, terus kita bilang OR 1 sama dengan 1. Terus kita kasih pagar. Di mana pagarnya adalah artinya komen. Jadi kita komen semuanya ke belakang. Nah, ini kalau kita copy ke sini, hasilnya seperti ini kira-kira. Jadi yang di mana user ID-nya itu 1 atau true. Jadi dia akan terus menurun ke bawah tuh, mengeluarkan semua isi database-nya selama dia itu masih ada isinya atau masih true. Nah, coba ini kita copy, kita taruh di sini, kita submit. Nah, ya dia keluar semua nih isi dari database-nya. Ternyata memang cuma 5 isinya. Nah, selanjutnya kita akan coba exploit dia dengan menggunakan union based SQL injection. Nah, sebenarnya ini agak curang ya, karena harusnya ini tuh kita tidak tahu nih. Jadi biasanya codingan ini, itu kita tidak tahu, karena kenapa? Karena letaknya ada di server. Nah, yang bisa kita mainin hanya payload kita aja nih. Nah, ini disebutnya payload ya. Hanya payload kita aja nih yang bisa kita mainin. Nah, jadi ini kita balikin dulu ke ID. Nah, next kita mau ngapain nih?
Kita lihat nih ada luar ID sama dengan kita mau tahu nih, kita bisa nggak union base dia? Nah, jadi caranya adalah kita kasih lagi 1, ya terus kita langsung union select 1,2, langsung kita pagar. Kita coba dulu ya, bisa atau enggak nih, baru nanti saya jelasin. Nah, bisa nih ternyata. Nah, union select ini apa? Union select ini adalah kita mau mencoba menggabungkan 2 table yang di mana jumlah kolomnya itu mesti sama. Atau di sini bisa dibilang jumlah kolom adalah jumlah yang di-return sama query tersebut. Nah, yang di-return sama query ini kebetulan tuh ada 2, yaitu select first name sama last name. Nah, ada 2 nih yang di-select nih. Jadi makanya pasti kembaliannya hanya 2, yaitu first name dan last name. Nah, di sini saya mencoba membuat suatu table baru, isinya apa? Isinya adalah 1 sama 2. Bisa nggak ini angkanya diganti? Bisa, ini mau 3 sama 5 gitu ya. Kita ganti nih. Ini nanti dia keluarnya cuma akan berubah menjadi 3 sama 5. Nah, jadi bisa dilihat bahwa ketika kita masukin datanya namanya 3, dia akan keluar di sini. Kita akan masukin data namanya 5, dia keluar di sini. Nah, artinya 3 sama 5 ini kita bisa rubah dia menjadi query SQL. Jadi kita sudah tahu nih bahwa, oh yang di-return nih 2 nilai. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu gimana? Biasanya orang akan nebak-nebak. Misalnya kita nebak nih dari 1 nih ya. Kita coba nih ya, oh anggaplah dia return-nya kayaknya cuma 1 deh. Kita coba nih, kita return cuma 1 nilai aja. Dia pasti error. Nah, error dia akan bilang, ada sedikit perbedaan di kolomnya. Karena dia hasilnya ini 2, lagi ya, ini sebenarnya curang karena harusnya kita tidak bisa melihat, tapi karena ini untuk latihan, makanya kita jadi bisa melihat. Nah, makanya ini mesti 2 nih, 1,2. Nah, ini adalah union based SQL injection. Nah, selanjutnya kita bisa ngapain? Nah, biasanya kita akan cari nih, terus kita union, select, satunya kita diemin aja, nah 2-nya akan kita ganti-ganti. Nah, di sini kita mau nge-return kita mau cari nih, nama-nama kolomnya itu ada apa aja sih? Ya, jadi kita akan bilang kolom name. Oh, sebelum kita ke kolom name, kita mesti cari tahu dulu nih, dia punya table apa aja. From information schema dot tables. Kita pagar. Nah, apa nih information schema dot tables? Nah, jadi kalau kita membuat suatu database baru ya, ini pasti ini sudah pasti ada ya dalam suatu default database, itu namanya ada information schema. Jadi ada satu database namanya information schema, yang kalau kita pakai MySQL, itu pasti terbentuk. Nah, isinya apa? Information schema ini menampung semua nama table sama semua nama kolom. Nah, jadi di sini kita mau ngeluarin nama table-nya kan. Nah, makanya kita bilang union select 1, table name, yang dimana table name ini kita ambil dari information schema.tables. Nah, kita coba, kita copy. Nah, di sini keluar semua nih nama table-nya. Jadi dia punya table engine, table apa. Nah, biasanya kalau kita sudah ketemu seperti ini, kita tinggal cari nih, kira-kira kolom apa nih yang menarik buat kita ambil. Nah, ternyata di sini ada kolom, ada table namanya guestbook, ada table namanya users. Ada table lagi, event, dan lain-lain ya. Nah, biasanya kita cari satu-satu. Nah, di sini kita coba nih ya, kita bongkar si table users. Ya, ada table namanya users. Jadi semua yang keluar di baris kedua ini, yang tadinya ini adalah angka 2, ini kita rubah jadi ini. Jadi payload ini, makanya keluarnya seperti ini. Nah, karena kita sudah tahu nih, ada table namanya user. Nah, sekarang kita buat baru lagi. 1, onion, select, 1, nah kita sudah tahu nama tabelnya, sekarang kita mau keluarin nama kolomnya. Jadi kolom name, from information schema.columns, where table name-nya, di mana table name-nya adalah si users. Kita pagar. Nah, ini kita tinggal copy. Nah, kalau teman-teman ketinggalan, teman-teman pause aja videonya ya, diikutin mungkin ketikannya. Saya copy. Lalu di sini saya submit. Nah, di sini keluar nih, ternyata dalam table users itu ada kolom user ID, first name, last name, user, password. Nah, kira-kira dari semua ini yang mana nih yang menarik? Udah tahu lah ya, pasti yang menarik adalah yang ini, user sama password. Nah, karena kita sudah tahu nih, dia punya kolom user sama password, dan dia dalam si table-nya, nama table-nya adalah users, kita tinggal tembak aja berarti.
Berarti ID-nya kita mau ganti jadi union select user, password from users. Terus kita pagar. Nah, di sini tinggal taruh, kita submit, keluar nih semua nih. Ya kan? Ini first name admin, passwordnya ini. First name Gordon, passwordnya ini. Nah, ini adalah bentuk dari hash-nya. Bentuk dari hash. Jadi ini adalah bentuk dari hash password. Jadi kita nggak bisa pakai ini nih buat ngebuka passwordnya. Kan kita sudah tahu ya kalau username admin kan passwordnya password. Nah terus gimana? Nah caranya adalah dapat dari sini database-nya. Ini teman-teman mesti ngelakuin suatu proses lagi namanya adalah dehashing. Jadi kita merubah dari bentuk hash-nya ke dalam bentuk plain text atau karakter yang bisa dibaca, karakter aslinya. Oke. Nah, ini sekian untuk materi dari SQL injection.